Halo semuanya, kali ini kita akan sharing tentang matriks ortogonal sebagai salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi TRBET Politeknik Ati Padang. Nah, tentang matriks ortogonal ini, adik-adik bisa lihat materinya lebih lanjut di subbab 7 dari buku Elementary Linear Algebra yang ditulis oleh Howard Anton. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya apa sih matriks ortogonal itu? Nah, jadi kalau dilihat dari definisinya, matriks itu dikatakan ortogonal jika transposnya itu sama dengan inversnya. Ya, jadi perkalian antara matriks transposnya dan matriks itu sendiri itu sama dengan 1. Nah, contohnya nih, kita punya matriks A yang kayak gini nih, ya. Nah, kita pengen tahu nih, matriks ini ortogonal atau enggak. Nah, caranya gampang aja. Matriks yang tadi, kita cari transposnya, ya. Setelah kita cari transposnya, kemudian kita kalikan dengan nilai matriks itu sendiri. Nah, di sini setelah kita kalikan, nilainya sama dengan 1 atau nilai matriks elementer, ya. Nah, karena perkalian antara matriks transpos A dan matriks A itu sendiri sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa matriks A itu adalah matriks yang ortogonal. Gampang ya? Nah, berikutnya contoh kedua. Nah, kita punya matriks yang berordo 2 kali 2 seperti ini. Kita pengen tahu nih matriksnya ortogonal atau enggak. Caranya sama kayak tadi ya. Yang pertama kita transpos dulu matriksnya. Setelah itu baru kita kalikan dengan matriks itu sendiri. Hasilnya gimana? Nah, di sini hasilnya adalah matriks elementer sama dengan 1. Nah, jadi di sini matriks A-nya juga bersifat ortogonal ya. Nah, karena di sini kita tahu nih matriks ortogonal itu membuat satu sifat matriks inverse itu sama dengan matriks transpose, maka kita dengan mudah untuk mencari matriks inverse ya. Jadi matriks inverse-nya itu sama dengan matriks transpose ya. Nah, sifat ini khusus untuk matriks ortogonal saja. Kalau matriksnya enggak ortogonal, maka matriks inverse-nya itu tidak sama dengan matriks transpose. Ingat ya. Nah, ini boleh dicatat nih, ya saya ulangi. Nah, khusus untuk matriks ortogonal, matriks inverse-nya itu sama dengan matriks transpose. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa matriks ini adalah matriks ortogonal dan kita mau cari matriks inverse-nya apa? Nah, gampang aja, kita tinggal transposkan matriks itu. Gitu. Jadi, nggak perlu lagi kayak di kuliah yang sebelumnya kan untuk mencari matriks inverse itu, kita harus cari determinannya, kita harus cari kofaktornya, kayak gitu kan. Jadi lama. Nah, khusus untuk matriks ortogonal, nggak perlu lagi dicari determinan atau nggak perlu lagi kita cari adjoint atau kofaktornya. Ya, kita cuman perlu transposkannya aja. Tapi ini hanya berlaku untuk matriks ortogonal. Untuk matriks yang enggak ortogonal, ini enggak berlaku. Paham ya? Nah, ada enggak contoh matriks yang enggak ortogonal? Kira-kira ada enggak ya? Nah, jawabannya ada dong. Ya, enggak semua matriks itu ortogonal. Jadi ada contoh-contoh matriks yang enggak ortogonal. Nah, ini contohnya nih. Kita punya satu matriks yang berordo 2 kali 2 nih. Nah, kita coba kaliin ya. Kita kalikan matriks transposnya dengan matriks itu sendiri. Kita cek nilainya 1 atau enggak. Nah, ternyata untuk matriks ini nilainya itu enggak 1, guys ya. Jadi nilainya itu kayak gini nih ya. Jadi enggak bersifat matriks elementer. Nah, karena dia tidak bernilai 1, perkalian antara matriks transpos dan matriksnya itu sendiri tidak sama dengan 1, maka kita katakan bahwa matriksnya itu tidak ortogonal. Gitu. Nah, karena ini matriksnya enggak ortogonal, otomatis matriks inverse-nya tidak sama dengan matriks transposnya.
Jadi, kalau mau cari matriks inverse-nya untuk contoh yang ini nih, kita harus cari dulu determinannya dan kita harus cari dulu adjoint-nya gitu. Nggak bisa langsung ditranspose, ya. Oke. Nah, terus ngapain sih kita repot-repot nyari tahu apakah ini matriks ortogonal atau enggak? Kayak ribet amat gitu ya. Tentu saja ini ada fungsinya ya. Jadi matriks ortogonal itu fungsinya untuk membuat salah satu ya, untuk membuat rotasi vektor dengan panjang yang sama. Jadi ini benar-benar kepake banget kalau misalnya kita mau buat pemodelan di bidang engineering ya, rekayasa teknik. Nah, contohnya kita mau membuat rotasi untuk memastikan vektor yang panjangnya sama. Otomatis rotasi ini kan melibatkan satu sudut tertentu. Nah, contohnya di sini kita punya satu vektor dengan panjang R pada sudut C, kemudian kita mau rotasi dengan sudut theta, ya. Otomatis kita harus tahu matriks ortogonalnya apa, supaya panjang vektor R-nya ini tetap. Jadi kita mau rotasi kayak gimana pun, dengan sudut kayak gimana pun, panjang vektornya itu tetap. Nah, matriks rotasinya apa? Nah, kita buat seperti ini ya, ini dengan trigonometri sederhana. Nanti untuk penurunan rumusnya kalian bisa lihat di subbab 7 di buku Howard Anton. Ya, jadi di sini langsung saja saya simpulkan hasil dari penurunan rumusnya. Ya, kalian bisa lihat bahwa di sini x-aksen dan y-aksen itu nilainya berapa. Nah, ini sebenarnya bentuk fungsi matriks ya. Bentuk fungsi matriks cos theta, min sin theta, dan sin theta, cos theta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa r theta ini adalah satu bentuk matriks ortogonal. Nah, artinya kalau matriks ortogonal ini ketika kita transpose nilainya itu sama dengan matriks inverse-nya. Kayak gitu. Ya, gampang ya. Nah, jadi ingat kesimpulannya untuk matriks ortogonal ketika kita kalikan matriks transpose-nya dengan matriks itu sendiri hasilnya akan sama dengan 1. Nah, kalau ternyata setelah kita kali hasilnya tidak sama dengan 1, berarti itu bukan matriks ortogonal. Nah, kalau misalnya itu matriks bukan ortogonal, artinya matriks transposnya tidak sama dengan matriks inverse-nya. Oke ya, jadi paham sampai di sini. Saya harapkan topik kali ini dapat berguna di lain waktu ketika kalian ingin melakukan pemodelan yang berhubungan dengan rotasi vektor. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Bye.